Alkitab yang dimiliki orang Kristen banyak yang porno dan juga banyak yang tidak bermoral. Kebenaran, makanya saya dulu masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Karena saya belajar ilmu perbandingan agama. Apa? Saya ketika baca terjemahan Al-Quran, banyak saya kagum. Kenapa? Karena banyak kemiripan dengan apa yang saya baca di Injil. Hanya saja Al-Quran lebih komplit, Al-Quran lebih detail, Al-Quran lebih bermartabat, Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno-porno itu banyak. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum? Mau dikasih contoh nggak? Mau dikasih contoh? Coba dengarkan. Kira-kira nanti ini ayat wahyu atau karangan manusia. Begini bunyinya. Judulnya Kenikmatan Cinta. Apa? Kenikmatan Cinta. Bunyinya begini. Simak baik-baik. Tapi saya minta tolong yang muda-muda tutup telinganya. Yang boleh dengar yang tua-tua saja. Bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Asik nggak? Isinya apa tadi? Bicara apa? Bicara buah-buahan, termasuk buah dada. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Olwin Rivigosal. Memang saya lihat kesibukan dari beberapa orang yang meninggalkan kekristenan mencari-cari kesalahan dari Alkitab. Ya, tidak apalah. Mungkin ketika mereka mengorek-ngorek Alkitab, mungkin dikagumi oleh umat yang mereka ajar. Padahal apa yang mereka ajarkan, termasuk Ustadz Nabawan ini sesuatu yang nggak benar. Dan karena dia tidak belajar Alkitab dengan benar. Tapi kita sebagai orang Kristen harus terus memberi jawab berkaitan dengan hal ini. Berkaitan dengan kebodohan-kebodohan yang mereka sampaikan. Bagian yang disebutkan oleh Ustadz Nabawan tadi, itu ada di dalam Kidung Agung, pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai ayat 9. Nah saudaraku, tahukah Anda bahwa konteks kitab Kidung Agung ini berkaitan dengan hubungan keluarga antara suami dan istri. Jadi di dalam ayat yang tadi dia sebutkan itu sebenarnya betapa cantik dan jelita. Itu berkaitan dengan seorang suami memuji istrinya. Bahkan juga di bagian selanjutnya berkaitan dengan yang dia katakan porno. Itu sebenarnya kan ada di dalam konteks hubungan antara suami dan istri. Jadi bukan mau mengajarkan sesuatu yang porno. Bukan mau membicarakan sesuatu yang porno untuk mempengaruhi pikiran-pikiran orang. Bukan itu maksudnya. Tetapi Kidung Agung itu berbicara tentang konteks antara hubungan suami dan istri. Jadi sebenarnya yang mikir porno ini siapa? Ayo, jangan-jangan Pak Ustadz yang mikirnya porno dan bilang Alkitab yang konteks antara suami dan istri dipikir itu porno. Jadi Pak Ustadz tolong belajar baik-baik tentang konteks Alkitab, barulah membahas tentang Alkitab supaya Anda tidak salah mengerti. Karena Anda sudah mengajarkan hal yang salah, meskipun biarlah itu menjadi bahan tertawaan dari umat, padahal apa yang engkau sampaikan itu enggak benar. Seorang akademisi tapi menyampaikan sesuatu di dalam kebodohan dan dalam ketidaktahuan. Karena itu saudaraku, belajarlah Alkitab dengan benar dan pelajarilah konteks-konteks penulisan Alkitab supaya kita bisa mengerti Alkitab dengan benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.